Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala ta'ala fi ayatil ukhra, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia kepada kita semua. Yang mana dengan rahmat dan kurnia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat yang mulia ini, kita telah dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk datang ke masjid ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan melimpahkan maghfirah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membimbing umat manusia dari alam kejahilan kepada alam yang berilmu pengetahuan, sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, sebagaimana yang kita ketahui bahwa ibadah dalam Islam banyak cabang-cabangnya, dan salah satu cabang ibadah itu adalah zikir dan doa, ataupun doa dan zikir yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu tertentu. Maka dengan itu doa sangat penting dalam hidup dan kehidupan umat manusia yang beriman. Karena kalau kita berpedoman kepada Nabi dan kepada Rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas permukaan bumi, mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam doanya dan banyak berdoa kepada Tuhannya, meminta segala macam pertolongan dan bantuan, dan mereka tidak akan dapat melakukan apa-apa andaikan Allah tidak berikan pertolongan dan tidak berikan bantuan kepada mereka. Apalagi kita umat manusia, yaitu manusia biasa, yang Allah tidak berikan kepada kita pangkat nabi, Allah tidak berikan kepada kita pangkat seorang rasul. Kita adalah manusia biasa, sangat membutuhkan pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Maka dengan itu orang beriman pasti berdoa kepada Tuhannya dengan penuh khusyuk dan penuh tawadhu. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis bahwa doa itu bernilai ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu, kata Nabi, otaknya ibadah. Artinya orang-orang yang melakukan ibadah kepada Allah, apakah dia melakukan salat yang 5 waktu, melakukan puasa Ramadan, dan ibadah-ibadah lainnya, andaikan amal dan ibadahnya itu tidak diiringinya dengan doa, maka amal dan ibadahnya itu tidak mempunyai berkah. Karena ibarat kepala tidak mempunyai otak, tidak ada artinya dan tidak ada nilainya.
kalau sekiranya ibadah itu tidak diiringi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, dalam keadaan-keadaan tertentu orang sangat mementingkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itu orang akan menadahkan tangan kepada Allah, menadahkan tangan ke langit dan meminta, bermohon pertolongan demi pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, di dalam surah Al-Baqarah ayat 186 Allah menerangkan tentang doa bagi orang-orang yang beriman. Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Apabila orang bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat daripada manusia itu. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, ini patokan pertama bahwa kita meyakini Allah itu dekat dengan kita. Tidak ada orang-orang yang beriman yang meyakini Allah itu jauh daripadanya. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan Allah itu dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Artinya Allah bersama dengan kita dan kita bersama dengan Allah. Andaikan kita berkeyakinan Allah itu jauh, mempunyai jarak dengan kita, maka tentu kita akan ragu untuk berdoa. Apakah doa kita akan didengarnya atau doa kita akan digubris oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka keyakinan yang pertama adalah bahwa kita mempercayai Allah itu dekat dengan kita. Kemudian Allah katakan, "Ujibu da'wat tada'i iza da'an." Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku, kata Allah. Allah berjanji akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, tentulah ada persyaratannya. Allah akan kabulkan doa orang-orang yang berdoa, tetapi ada persyaratannya. Kalau mereka tidak beriman, tentu tidak dikabulkan doanya. Kalau dia melakukan perbuatan syirik kepada Allah, mempersekutukan Allah, tentulah Allah tidak akan kabulkan doanya. Kalau dia tidak menjalankan perintah Allah dengan baik, yang berarti dia memakai sifat munafik dalam kehidupannya atau sifat orang-orang yang fasik, tentulah Allah tidak akan mengabulkan doanya. Tapi dalam ayat ini Allah menyatakan, yang mana kata Allah, "Falyastajibuli wal yu'minu bi." Yang pertama, hendaklah mereka menjalankan perintahku. Yang kedua, hendaklah mereka beriman kepadaku. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, mari kita periksa diri kita masing-masing. Kita menadahkan tangan kepada Allah, meminta, bahkan kadang-kadang dengan syahdu sampai menetes air mata kita. Tapi di waktu kita meminta kepada Allah, sudahkah kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan Allah mengatakan, aku kabulkan doanya, tapi dengan syarat dia menjalankan perintahku. Apakah perintah Allah Subhanahu wa taala? Bahwa kita harus menjadi orang yang bertakwa kepadanya. Orang yang bertakwa kepadanya artinya adalah bersedia mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, menjalankan syariatnya, menjalankan agamanya, dan menjalankan peraturannya dengan tidak timbang pilih. Semuanya kita lakukan menurut kemampuan kita masing-masing. Ini orang yang menjalankan perintah. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, yang keduanya adalah wal yu'minu bi. Hendaklah mereka beriman kepada. Sekarang kita tanya diri kita kembali, apakah sudah penuh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah beriman kepada Allah dengan iman yang benar? Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, melihat benar atau tidak benarnya iman kita, kita harus berpedoman kepada Al-Quran juga adanya. Al-Quran menggambarkan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman, yang pertama, iza zukirallah wajilat qulubuhum, disebut nama Allah bergetar jiwanya, bergetar hatinya.
Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsum imana. Bila dibacakan ayat-ayat Allah, kitab suci Al-Quran, bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan dia berserah diri kepada Tuhan dalam bentuk tawakal. Allazina yuqimuna shalah, mereka adalah orang-orang yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini 5 tandanya orang-orang yang beriman yang Allah cantumkan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua, bergetar hatinya mendengar nama Allah disebutkan, bertambah imannya dengan dibacakan ayat suci Al-Quran, dan bertawakal kepada Allah dalam segala keadaan. Sembahyang didirikan dengan betul, dan hartanya dinafkahkan di jalan Allah, yaitu menunaikan kewajiban zakat dan kewajiban sedekah. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, andaikan tanda-tanda ini dapat kita lakukan, tapi kita tidak melakukannya, berarti tidak ada tanda-tanda iman dalam diri kita, dalam hidup kita. Maka bertepatan dengan ayat wal yu'minu bi, aku akan kabulkan doamu kata Allah, tapi hendaklah kamu beriman kepadaku. Berarti belum terdapat tanda-tanda iman dalam diri kita, maka doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu ada persyaratannya. Jalankan perintah Allah dengan benar, dan berimanlah kepada Allah dengan benar juga adanya. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, maka dengan itu alangkah pemurah dan kasih sayangnya Allah kepada para hambanya, sehingga disediakan segala fasilitas dalam kehidupan kita. Dan ada orang yang bertanya, apakah yang akan dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang yang beriman banyak yang akan dimintakannya kepada Tuhan. Tetapi pada prinsipnya yang jadi intinya adalah 2 perkara yang pernah disampaikan oleh Nabi apabila kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah 2 perkara? Yang pertama, berikan keselamatan dan kebahagiaan untuk hidup di atas dunia ini. Yang kedua, berikan keselamatan dan kebahagiaan untuk hidup dan kehidupan akhirat nanti. Artinya, selamat dan bahagia di dunia, selamat dan bahagia di akhirat. Itulah yang didoakan kepada Allah oleh orang-orang yang beriman. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, pada konteksnya banyak orang yang selamat di atas dunia ini, cukup fasilitas yang dia dapatkan, kekayaan, kemewahan, kedudukan, tapi di akhirat dia tidak selamat karena dia masuk neraka. Kebalikannya ada orang yang selamat hidupnya di akhirat, dapat dia surga Allah Subhanahu wa taala, tapi puluhan tahun dia hidup di atas dunia ini dalam keadaan menderita, sengsara, dan tidak pernah merasakan bahagia. Maka Nabi mengajarkan kepada kita, mintalah kepada Allah bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Mudah-mudahan kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia, seperti kata Nabi, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu dianya ibadah. Bahkan Nabi mengatakan ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang-orang yang beriman. Dan mudah-mudahan kita bukan hanya sekedar berdoa, bukan sekedar menadahkan tangan kepada Allah, tapi kita jadikan doa kita sebagai senjata dalam kehidupan, sebagai ibadah yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga amal-amal kita diterima dan dosa-dosa kita diampunkan, dan Allah berikan keselamatan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.